Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini saya mengabarkan kepada Anda semua tentang rawa-rawa yang bernama Tuk Salam, di mana rawa-rawa ini biasanya di saat musim hujan itu mempunyai debit air yang sangat penuh, kira-kira hampir setinggi lutut. Tapi di saat musim kemarau semacam ini, tapi tetap masih mempunyai daerah aliran mata air, di mana walaupun kemarau panjang sampai 6 bulan 3 ataupun lebih, itu masih mengeluarkan air karena tepat di bawah perbukitan, ya. Ini namanya Bukit Tuk Salam. Tapi ini masuki termasuk wilayah kawasan perhutani, sehingga pemerintah desa tidak bisa mempunyai izin akses untuk membangun kawasan ini. Karena kenapa ya? Alasan mereka tidak bisa. Padahal negara ini merdeka bersama-sama, bersama rakyat yang memerdekakan. Tapi kenapa? Ini kan sebuah air, di mana air itu sangat penting dibutuhkan untuk kehidupan dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup, bahkan ya, bukan hanya manusia, termasuk tumbuhan dan juga hewan. Seyogianya perhutani lebih rileks dan lebih korporatif atau lebih memasyarakat dengan cara memudahkan pembangunan embung-embung air semacam ini agar lebih bermanfaat untuk desa-desa yang tinggal mengelola hutan perhutani. Nah, dalam mengelola perhutani saja mereka tanpa dibayar atau gajian dengan uang sendiri. Seandainya semua dikelola perhutani, itu harusnya dicangkuli sendiri, tidak hanya mereka itu mendapatkan income dari apa yang mereka kuasai atas nama birokrasinya, melainkan lebih mengedepankan pada kebutuhan masyarakat atau rakyatnya, yang mana lebih penting itu yang harus cepat tanggap darurat untuk segera mendapatkan izin atau pembuatan atau dana untuk segera dibangun semacam embung air, di mana di sini mempunyai luas kira-kira 40 atau 50 meter persegi, 50 meter persegi, ya. Ini jika dibangun dengan kedalaman 2 meter dan tinggi air, debit air sampai 1,5 meter, maka diharapkan dapat menampung kira-kira 10 ton ikan. Nah, 10 ton ikan dan airnya dapat menghidupi orang satu dusun. Karena apa? Tanpa diusulkan desa terpencil semacam ini sangat susah mendapatkan perhatian dan bantuan dana dari pemerintah, karena mereka tentu tidak tahu kawasan-kawasan sebuah polemik pedesaan dengan infrastruktur apa yang sebenarnya diterapkan di pedesaan yang lebih cocok. Air ini sebenarnya sangat jernih karena di bawah
langsung di bawah perbukitan, cuma baru disekat-sekat, diambil airnya seadanya saja karena satu keterbatasan dana, juga karena warga kami hanya 120 kakak dan sangat sedikit. Tentu saja hal seperti ini akan kami usulkan ke pemerintahan provinsi dan pusat agar menjadi perhatian mereka untuk mendanai pedesaan tentang apa yang mereka usahakan itu arahan-arahan dari cuplikan gambar yang semacam ini agar mereka sedikit mempunyai pandangan untuk membangun desa-desa lebih maju, lebih bermanfaat dan mempunyai tambahan penghasilan. Semacam jika dibuat embung air, ini akan menjadi kolam ikan yang luas atau sarana pemancingan. Nah, sarana pemancingan itu juga merupakan income tersendiri untuk pariwisata pemancingan. Itu juga sarana income pendapatan sebuah dusun terpencil agar tidak hanya mengandalkan tarian pajak dari rakyat. Rakyat sudah terlalu dibebani dengan pajak-pajak dari pemerintah. Seperti hutan pun diambil pajak. Nah, di saat musim kemarau seperti ini terpaksa mengkonsumsi air yang tidak layak. Sebenarnya tidak layak dikonsumsi, tetapi tetap diusahakan dikonsumsi karena keadaan. Karena ini salah satu senter rembesan atau mata air dari pegunungan yang masih dikeramatkan tiap tahun disadrani dan diusahakan tetap diuri-uri dan dijaga, yaitu tidak digunakan areal pertanian macam ini. Biasanya di sini tumbuhan yang hidup kangkung, genjer, atau semacam ikannya ikan kali atau belut. Ini biasanya banyak sekali, atau tutut atau keong, kodok ijo. Nah, saat ini pedesaan membutuhkan sekali bantuan untuk pembangunan embung air yang semacam ini agar bermanfaat bagi warga pedusunan kami, Dusun Babatan, Desa Kemirombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk panjenengan yang merasa menjadi orang yang dipercaya rakyat di kabupaten, di provinsi, atau di istana negara sana, semoga bisa melihat video kami dan melakukan tindakan dengan bagaimana mempercepat pembangunan pedesaan dengan sarana, struktur, dan infrastruktur yang memadai buat rakyatnya agar rakyatnya sejahtera. Demikian video ini saya buat untuk Anda semua dimanapun Anda berada.
kepada Kang Gubernur, Kang Bos Presiden. Semoga sehat selalu, aman, damai, sentosa, dan tetap sehat. Salam damai sejahtera buat Anda semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar kami bisa menayangkan video yang seadanya ke Anda semua sebagai bahan review atau pengetahuan khusus tentang pedesaan yang mana belum pernah diunggah dari channel atau wartawan manapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.